إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi karramna bil iman wa azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua.
Mudah-mudahan tiap tetes nikmat ini akan menambah kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan terhadiahkan selalu kehadapan junjungan kita baginda Nabiyyina Muhammadin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Selanjutnya khatib berwasiat khusus untuk bila khatib dan kepada seluruh jamaah di jelang akhir Ramadan yang tinggal hitungan 2 hari ke depan, sudah selayaknya sebagai hamba yang menyadarkan dirinya tak layak untuk menghadap kepada Allah dengan lumpur dosa yang melekat pada tiap diri kita. Sudah selayaknya dengan THR yang Allah berikan, itqun minan nar, yang berada di penghujung akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, dengan pembuka tahapan rahmah yang disusul dengan maghfirah, dan ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka yang kita tutup dengan zakat fitrah sebagai pembersih bagi tiap jiwa-jiwa kita, sebagai pelengkap penyempurna yang mudah-mudahan sebagaimana doa yang kita untaikan dalam tiap doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tersebut Allah langsung yang mengajarkan. Allah mengajarkan kalau pengen senang dalam kehidupan dunia, maka jangan pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita munajatkan di dunia ingin hidup penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan di akhirat pun kita menginginkan kehidupan yang kekal dan abadi penuh dengan kenikmatan yang tidak putusnya. Dan tubuh yang kita jaga, tubuh yang kita rawat, yang kita banggakan dengan kebagusannya, kita tak ingin disentuh oleh api neraka, maka kitalah yang menentukan nasib kita baik di alam dunia, di alam kubur, dan di akhirat nanti. Karena Allah sudah memberikan statementnya, tahapan demi tahapan, pengajaran-pengajaran buat kita melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui para mulut khatib Jumat, para asatidz wal asatidah, para alim ulama kita yang tak pernah lelah menyampaikan syariat ajaran agama Allah. Karena Allah menginginkan kita semua menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang beruntung, pribadi yang mendambakan dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Itulah yang Allah tegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan pada setiap kita, dan Allah tak menginginkan kesusahan dalam kehidupan yang kita laksanakan. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Ramadan kita ringan melaksanakan berbagai macam ibadah. Ketika Ramadan kita gemar, semangat melakukan aktivitas berbagai macam ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita terbiasa dengan tilawah Al-Quran, kita terbiasa dengan sedekah, kita terbiasa dengan sholat jamaah. Kenapa? Termotivasi dengan kemuliaan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu kabar yang begitu menggembirakan. Tentu sudah sering kita dengar disampaikan oleh para guru-guru kita. Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan manusia balasannya Allah lipat gandakan. Satu dibalas oleh Allah 10 ila 700 dha'fin, sampai 700 kelipatannya. Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang melakukan satu kebaikan, maka Allah menggantinya
melipat gandakan kebaikannya dengan balasan 1 mendapat 10 kebaikannya. Namun sebaliknya keadilan Allah, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ketika kita lakukan satu kejahatan, satu maksiat yang menghasilkan dosa, maka ganjaran yang kita terima pun sama dengan banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka di Ramadan ini kita terbiasa dengan tilawah Al-Quran, 1 huruf Allah ganti dengan 700 kelipatannya. Kita baca awal surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, ada huruf ha, lam, alif, ta, kaf, alif, lam, ghain, alif, dan seterusnya. Saudaraku, total pada ayat pertama Al-Ghashiyah ada 15 huruf. Baru 1 ayat yang kita baca 15 huruf dikali 700 mendapatkan kebaikan dari Allah sebanyak 10.500 pahala. Pantas para ulama kita terdahulu ketika Ramadan tiba, beliau tawakufan majelis taklimnya, beliau berhenti mengarang kitab, dia khususkan untuk bersama dengan Al-Quran. Tak heran kalau ramai urusan ibadah ketika Ramadan. Dengan kemuliaan-kemuliaan Ramadan kita semangat beribadah. Saudaraku, Ramadan akan meninggalkan kita 2 hari ke depan. Yang berat bagi kita adalah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan ketika Ramadan, tetap kita laksanakan setelah Ramadan berlalu. Kehidupan kita akan ditantang, keistiqomahan kita akan diperhitungkan setelah hari raya Idul Fitri. Apakah kita akan menjadi pribadi yang biasa bertilawah Al-Quran? Apakah pribadi yang gemar bersedekah akan tetap melekat dalam diri kita, ataukah hanya musiman saat Ramadan tiba dan Ramadan berlalu semangat jihad kita dengan tilawah Al-Quran, dengan bersedekah, dengan berjamaah, apakah akan tetap berkabar ataukah akan sirna seiring meninggalkan Ramadan dari kita semua? Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah yang Allah ingatkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang sudah bersumpah, dia berikrar dengan mantap. Apa kata dia? Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Tak cukup kita mengaku sebagai orang Islam, tak cukup lidah kita mengikrarkan diri Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Nabi kita, namun hanya berlambang di identitas kita. Tertera dengan jelas kita beragama Islam pada paspor kita, pada KTP kita, pada kakak kita, namun dalam realitas kehidupan tak melambangkan kita sebagai orang Muslim. Dan ini banyak terjadi di antara kita, saudaraku. Dulu ada orang Arab Badui, mereka menghadap kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, saya adalah orang yang beriman, disanggah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kau belum beriman, namun katakan kau telah masuk ke dalam agama Islam. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi hamba yang istiqamah, menjadi hamba yang mantap dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah hal yang mudah. Maka pantas Allah katakan, tak cukup dia mengatakan Rabbunallah, Allah adalah Tuhan saya, buktikan bahwa kau adalah hamba Allah dan
engkau layak untuk diakui sebagai hamba Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah? Tsumastaqamu. Dia mengikrarkan diri sebagai hamba Allah, kemudian menjadi hamba yang istiqamah. Ramadan sudah menggembleng kita, Ramadan sudah mentraining kita. 30 hari kita menahan lapar dan haus serta dahaga karena Allah Subhanahu wa taala. 30 hari kita menjadi pribadi yang jujur, hamba yang istiqamah, hamba yang disiplin waktu. Kita tahanlah rasa lapar dari pagi sampai menjelang maghrib. Kita tahan semua syahwat kita. Kita menjadi hamba yang istiqamah. Maka Ramadan berlalu, kita tetap membuktikan diri kita bahwa kita adalah hamba yang istiqamah. Lihatlah hari ini saudaraku, berapa banyak tantangan yang kita hadapi hari ini. Tagar yang viral kabur ke luar negeri merupakan fakta realita yang terjadi di sekitar kita. Banyak mereka yang mengaku beragama Islam namun tak yakin dengan agamanya sendiri. Kalau dia yakin, kalau dia mantap Allah adalah Tuhannya, tak akan dia mengatakan kabur ke luar negeri. Kenapa? Karena Allah Tuhannya telah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan satu penduduk negara, satu rumah tangga, satu kampung, mereka semua beriman, bertakwa kepada Allah, janji Allah semua kebaikan demi kebaikan akan Allah berikan, baik dari langit maupun dari bumi. Karena ingkarnya kita, karena tidak yakinnya kita dengan janji Allah, kita lebih mengutamakan akal pikiran kita yang terbatas. Dangkalnya otak kita lebih mendominasi dibandingkan dengan keyakinan mantap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tak percaya dengan bumi pertiwi kita sendiri. Bukan Allah yang salah. Bukankah Indonesia adalah bumi ciptaan Allah? Bukankah negara luar pun bumi ciptaan Allah? Apa yang membedakan antara bumi pertiwi dengan luar negeri? Kitalah yang bermasalah, saudaraku. Kalau hidup kita banyak masalah, maka teliti bagaimana kapasitas, kualitas amaliyah ibadah kita. Padahal janji Allah, tsumastaqamu, dia berikrar kepada Allah, kemudian dia istiqamah melaksanakan syariat ajaran agama ini. Apa yang Allah janjikan, tatanazzalu alaihimul malaikat, turun kepada dia para malaikat Allah menyampaikan kabar gembira dari Allah. Apa kabar gembiranya? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka diberikan kabar gembira dengan surga yang telah Allah janjikan. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya ada janji yang luar biasa Allah berikan. Apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penjamin-penjamin mereka, kamilah pelindung-pelindung mereka dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Saudaraku, kita yang tak yakin dengan agama Allah ini, kita sering berpikir dengan matematika kita, namun tak berpikir dengan matematika yang Allah berikan, hingga akhirnya hidup kita gampang putus asa, hidup kita gampang frustasi, hidup kita gampang ketemu dengan jalan buntu dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan ini. Padahal andaikan kita, saudaraku, mau melaksanakan syariat ajaran agama Allah ini, bukankah janji Allah pasti siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka janji Allah yaj'al lahu makhraja. Setiap masalah kita
pasti ada jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ada rizki yang tak pernah kita sangka dan tak pernah kita duga sebelumnya. Saudaraku, bukankah Allah yang menciptakan kita? Bukankah Allah yang mengadakan kita di alam dunia ini? Allah lebih tahu lemahnya kita dibanding tahunya kita akan kelemahan kita. Allah lebih tahu batas kekuatan kita dibanding tahunya kita akan batas akhir kekuatan kita. Lalu kenapa kita masih ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Ramadan menggembleng kita. Dia yang sudah mendapatkan predikat itqun minan nar, saudaraku, dia akan lebih kuat menghadapi tantangan kehidupan. Dia akan lebih istiqamah dengan menjalani kehidupan ini, karena Allah Tuhannya dan Tuhan kita semua telah menjanjikan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kamilah penjamin mereka dalam kehidupan alam dunia. Jelas ayat ini memberikan satu janji kepada kita. Kita hari ini masih ada di atas dunia, kita masih bernafas di atas dunia. Ayat ini mengabarkan tentang janji Allah dalam kehidupan dunia. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Dunia Allah sebut pertama, baru wa fil akhirah, akhirat berikutnya. Memberikan satu janji dengan akal kita bahwa dia yang senantiasa istiqamah ada di jalan Allah, dia yang istiqamah taat dengan aturan Allah, hidupnya tak akan mudah frustasi. Dimanapun dia berada, kesuksesan, kebahagiaan pasti akan datang menghampiri dia dalam kehidupan berikutnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang dia inginkan, Allah pasti akan selalu memberikan apa keinginannya. Saudaraku, marilah Al-Fakir mengajak, Ramadan akan lama meninggalkan kita semua, saudaraku. Dan tak ada jaminan Ramadan 1447 Hijriah masih bertemu dengan kita. Tak ada jaminan Ramadan berikutnya kita masih bernafas. Setidaknya masih ada 2 hari ke depan Ramadan di tengah-tengah kita. Manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperkokoh kualitas iman takwa kita, untuk mengeratkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar kita mampu menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang tak mudah rapuh, menjadi pribadi yang tak mudah cengeng menghadapi gelombang tsunami jian kehidupan yang akan terus datang mendera kita tanpa kompromi dan tanpa berhenti. Yakinlah bahwa mereka yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, mereka yang siap menumpahkan darahnya, pikirannya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, janji Allah pasti, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kamilah penjamin mereka dalam kehidupan alam dunia ini. Kalau Allah sang pemilik langit dan bumi serta isinya memberikan jaminan, siapakah yang akan mampu membuat kita sengsara? Siapakah yang akan mampu membuat kita bersedih? Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang istiqamah setelah Ramadan berakhir. Allah mantapkan hati kita, dan mudah-mudahan semua ujian-ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita selalu Allah berikan kemudahan kita untuk menghadapinya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang pada Ramadan tahun ini dengan kapasitas bersih dari noda-noda dosa, bagaikan baru saja dikeluarkan dari rahim ibunda tercinta kita masing-masing. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa daru fawahisha ma dhahara minhu ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa hudril jum'ah wal jama'ah. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radallahu man al-khulafa'ir rasyidin sadati Nabi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minhu ma batan min baladina Bekasi Indonesia hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.